Di akhir musim lalu, Chelsea sebetulnya udah nyetel loh bersama Mauricio Pochettino 5 kemenangan berturut-turut di akhir musim sekaligus mencatat 14 gol dalam 5 laga terakhir itu. Ini adalah produktivitas yang luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Pochettino kemarin itu. Bahkan Nicholas Jackson, striker yang sering menerima kritikan dan sering dicemooh bahkan oleh para penggemar Chelsea sendiri pun, dia bisa tampil lebih baik dengan catatan 4 gol dan 1 assist di 5 laga terakhir. Dan ada pula Marc Cucurella yang diberikan kepercayaan oleh Pochettino bermain di posisi inverted fullback kemarin itu, dan dia sangat efektif di peran yang sama. Bahkan penampilan ini dibawa ke Euro 2024 bersama Spanyol. Dan di posisi inilah Cucurella bisa membantu Spanyol memenangkan kejuaraan. Dengan kontribusi seperti ini, sungguh mengagetkan tiba-tiba Pochettino langsung dipecat oleh Chelsea. Ternyata ada perselisihan antara Pochettino dan beberapa anggota Chelsea di belakang layar, seperti salah satunya Behdat Ehbali. Kita ketahui Boli itu adalah mukanya Chelsea. Tapi yang lebih terjun ke dunia persepak bolaan adalah Behdat Ehbali. Dia lebih sering terlihat masuk ke ruang ganti Chelsea setelah pertandingan, dan bersamaan dengan dua direktur sepak bola Chelsea, Lawrence Stewart dan Paul Winstanley, mereka memutuskan untuk memecat Pochettino di akhir musim. Alasannya adalah dia menginginkan pelatih yang lebih muda, yang bisa menerapkan gaya permainan khas yang bisa disama-samakan dengan nama Chelsea. Memang betul, Pochettino itu sering menerima kritikan bahwa dia kurang menerapkan gaya permainan yang khas dengan Chelsea. Tapi memangnya mudah menerapkan gaya permainan khas. Sekarang di pasaran itu memang sangat sulit untuk menemukan manajer muda dan bagus. Bahkan Bayern Munchen pun juga harus terpaksa memilih Vincent Kompany. Betul, kamu mungkin ingin gaya permainan khas, tapi juga butuh seorang manajer bagus yang bisa menerapkan ide-ide inovasinya. Nah, dari CV yang terlihat, Enzo Maresca jelas masih belum memiliki pengalaman besar untuk bisa menerapkan taktik ekspansif. Nah, kemarin bersama Pochettino, Chelsea sudah mulai kelihatan efektif dengan taktik barunya setelah 1 tahun bersusah payah dengan sistem yang baru bersama Pochettino. Nah, sekarang dengan pergantian manajer, Chelsea harus kembali ke nol lagi dan mereka harus beradaptasi dengan sistem barunya Enzo Maresca. Terutama adalah gaya permainan possession base-nya Enzo Maresca yang menginginkan permainan bola dari belakang. Sang kiper juga seringkali terjun untuk memainkan bola dari belakang. Robert Sanchez bisa memainkan peran ini. Ditambah juga ada Philip Jorgensen yang dibeli Chelsea untuk menambahkan kompetisi di posisi kiper ini. Tapi dengan permainan bola dari belakang seperti ini adalah permainan yang sangat berbahaya. Kalau dicuri, ini bisa saja menjadi gol mudah bagi lawan. Kemarin tuh melawan Celtic, Benoit Badiashile mencoba untuk memainkan bola dari belakang dan hasilnya dia membuat sebuah error fatal yang berujung menjadi golnya Celtic. Defense Chelsea itu udah sangat lemah musim lalu. Dan dengan permainan yang sangat beresiko tinggi seperti ini bisa membuat lini pertahanan yang sudah lemah menjadi semakin lemah. Musim lalu mereka sudah mencatat 63 gol kejebolan yang menempatkan Chelsea di posisi ke-12. Jadi kira-kira ini prediksi taktiknya Enzo Maresca di Chelsea musim depan. Dia akan menggunakan formasi 4-2-3-1 atau bisa divariasikan dengan 4-3-3. Tapi kita coba dulu dengan 4-2-3-1. Dan kita tahu Enzo Maresca adalah titisannya Pep Guardiola, pernah menjadi asisten first teamnya Pep Guardiola di Man City,
Dan dia juga sudah menerapkan taktik yang sama dengan Pep Guardiola, yaitu memainkan inverted fullback. Dari pramusim yang memainkan peran ini adalah Reece James. Jadi ketika Reece James masuk sebagai inverted fullback, Fofana akan menjadi back kanan, Colwill back tengah, Cucurella back kiri. James akan menempatkan posisi di samping Lavia, dan Caicedo atau mungkin Enzo bisa menempatkan posisi di samping Cole Palmer. Jadi bisa kelihatan Chelsea akan membentuk pondasi di belakang 3-2. Dan si kiper Sanchez juga bisa membantu di samping Colwill seperti ini, menjadikan pondasi 4-2. Nah, masalahnya ketika Reece James ini memainkan peran inverted fullback, butuh seorang yang memiliki insting playmaker untuk bisa memainkan inverted fullback, yang bisa mengerti bagaimana caranya memainkan tempo, mengatur tempo, dan mengambil kontrol permainan dari lini tengah. Dia harus sadar akan pergerakan pemain-pemain setim dan juga pergerakan pemain lawan. Apakah James bisa mengontrol tempo dari lini tengah seperti ini? Masih ada tanda tanya. Soalnya penampilan terbaiknya Reece James itu selalu muncul dari sayap. Ketika dia melakukan overlap ke depan, dan ketika sudah sampai ke depan, dia langsung membuat crossing maut. Tapi dia nggak bisa melakukan hal ini kalau dia beroperasi di lini tengah. Ada kemungkinan juga yang memainkan peran inverted fullback ini Cucurella, yang sukses di peran yang sama musim lalu. Dan dengan formasi seperti ini, Colwill sebagai back kiri, Fofana back kanan, dan Reece James akan menjadi back kanan. Tetap sama pondasinya 3-2, tapi kita lagi membicarakan Reece James. Kita tidak mau mengekang insting atau naluri serangannya Reece James. Nah, ketika Reece James ini membentuk 3 back di belakang seperti ini, pastinya kurang ada keleluasaan untuk bergerak maju ke depan. Dan dari partai pramusim melawan Celtic bisa terlihat Enzo Maresca mencoba untuk menerapkan taktik highline atau garis pertahanan yang sangat tinggi untuk melakukan high pressing. Tapi high pressing ini bisa efektif dan bisa juga menjadi senjata makan tuan. Karena kalau tidak efektif, ini bisa saja meninggalkan ruang di belakang untuk serangan balik tim lawan. Contohnya kemarin melawan Celtic. Chelsea sudah jelas menerapkan taktik highline, dan kalau nggak efektif, mereka nggak akan sinkronisasi. Jadi ada satu pemain Celtic yang berbahaya, yang berdiri di antara dua garis. Ketika dia menerima bola, seharusnya langsung ditutup cepat oleh antara itu Colwill atau itu pun Mudryk. Karena sekalinya mereka gagal bereaksi untuk menutup ruang, pemain ini bisa langsung mengoper balik ke belakang, dan Mudryk yang sudah keluar dari posisi awalnya, ini langsung meninggalkan ruang untuk pemain sayap kanan Celtic. Nah, ketika sudah kosong seperti ini, dia bisa langsung mengeksploitasikan garis tingginya Chelsea. Nah, garis tingginya Chelsea adalah alasan terbesar kenapa mereka bisa dibantai 4-1 dengan tim yang pastinya bukan levelnya Chelsea. Ini bukannya menghina Celtic, tapi Chelsea seharusnya yang membantai Celtic. Tapi dengan kekalahan yang dibantai seperti ini bisa menjadi tanda-tanda buruk buat Chelsea yang akan menghadapi Man City di hari pertama Liga Inggris. Kalau mereka bisa dibantai 4-1 oleh Celtic, apalagi Pep Guardiola. Terutama hari pertama Liga Inggris itu adalah hari paling krusial. Karena kalau mereka langsung kalah, apalagi dibantai, mereka akan menerima kritikan dan pastinya bakal menerima hujatan dari fans-fans yang marah besar, dan ini akan menciptakan atmosfer negatif yang pastinya akan berujung menjadi musim
yang terlupakan. Salah satu kekhawatiran terbesar ketika Mauricio Pochettino meninggalkan Chelsea adalah Cole Palmer. Musim lalu dia sudah mencatat 22 gol dan 11 assist. Dari jumlah gol, dia hanya di belakang Erling Haaland. Ini adalah level elit yang telah ditunjukkan oleh Cole Palmer. Sudah jelas dia sangat senang bermain di bawah arahannya Pochettino. Sudah jelas Pochettino memberikan kebebasan lebih untuk Cole Palmer bisa mengacak-ngacak pertahanan lawan. Tapi semua ini bisa saja berubah bersama Enzo Maresca. Apakah Enzo Maresca bisa memanage Cole Palmer? Apakah dia akan diberikan tugas pertahanan lebih untuk Cole Palmer sehingga mengekang naluri menyerangnya si Palmer ini? Apakah Maresca ini akan memprioritaskan Nkunku sebagai pemain kunci Chelsea musim depan? Ini semua bisa terjadi yang akan membuat dampak buruk bagi Palmer. Betul, Behdat Ebali menginginkan gaya permainan khas yang bisa disamakan dengan Chelsea. Tapi juga butuh seorang manajer bagus yang bisa menerapkan gaya permainan ini. Dari CV-nya Enzo Maresca, ini masih belum pasti. Karena dia baru memulai perjalanan sebagai manajer 4 tahun lalu. Dan kemarin dia cukup sukses bersama Leicester, membawa Leicester promosi ke Premier League. Tapi di Championship, Leicester itu memang sudah jadi favorit. Mau pelatihnya itu Enzo Maresca atau pelatih lain, Leicester tetap favorit untuk menjuarai The Championship. Dan setelah setahun sukses bersama Leicester, dia langsung hengkang ke Chelsea. Jadi bisa dibilang si Enzo Maresca ini masih belum terbukti. Gue masih pengen lihat Enzo Maresca itu beberapa tahun di Leicester membuktikan dirinya dulu, nah baru terbang ke level yang lebih tinggi seperti Chelsea. Tapi setahun bersama Leicester kelihatannya masih kurang untuk membuktikan ya ke semua orang kalau dia itu sebetulnya udah siap. Jadi begitulah kenapa ada banyak keraguan dari Enzo Maresca apakah dia bisa mencapai level yang diinginkan oleh Chelsea, apalagi dengan pressure yang pastinya akan dirasakan. Bisa aja gue salah, tapi dari pramusim tanda-tandanya itu udah kurang bagus. Kalau kalian suka dengan konten ini, langsung klik like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.